warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang dulu Dik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Shalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan karena Allah, pagi hari ini kita akan mengikuti rangkaian acara inti dari kegiatan Muslim Camp Jambore merayakan cinta yang kedua. Ada yang alumni di sini, alumni Jambore Camp. Nah, kemarin itu di Jambore Camp 2, pertama sorry, ada yang tembus ke pelaminan Dek? Tapi panitia ada tidak? Dalam. Iya Dek. Oke. Jadi sebentar kita akan membahas seputar cinta. Sebuah tema yang kalau kita bahas itu selalu membuat hati kita atau jantung kita. Beda kata jantung sama hati. Apa yang berdebar kalau kita jatuh cinta? Iya. Hati atau jantung? Oh jantung. Berarti jantung dan hati sama. Kukira saya jantung yang berdetak. Seperti itu ya. Jadi cinta adalah hal yang mendasar bagi manusia. Jadi kita konsepnya nanti talk show. Talk show bincang-bincang santai saja, tidak usah terlalu serius. Jadi bukan ceramah-ceramah yang bagaimana, tapi kita sharing pengalaman tak sebentar tentang kisah cinta, atau boleh juga disampaikan ke pemateri, atau mungkin yang sudah berumah tangga ada hal-hal yang mungkin butuh solusi, bisa juga disampaikan, tapi jangan disebut kita, contoh orang lain lah punya begini tak? Ada jomblo? Ada jomblo? Mau. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita cek. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa salah satu hal yang mendasar kita juga diciptakan itu karena cinta. Cintanya Allah kepada kita sehingga kita diciptakan. Nah, sekarang kita akan tanya pemateri. Sebenarnya Ustadz, cinta itu apa dalam Islam? Apakah dia seperti Allah, pemberian yang tidak menuntut untuk dibalas? Bertepuk sebelah tangan. Atau seperti bagaimana itu cinta? Apakah cinta itu cenderung atape? Kaci-kaci sedikit? Atau bagaimana? Tafadhol Ustaz, silakan boleh didefinisikan dulu tentang cinta supaya kita punya konsep yang sama tentang cinta sehingga pembahasan kita bisa menjurus dan selesai dengan sempurna. Oke? Iya. Ya, baik. Tafadhol Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ba'du. Puji syukur pada Allah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat saja dulu sebelum kita lanjut tulisannya, ya. Makhluk apa itu cinta? Ya. Apa definisinya cinta? Saya kemarin minta contekan dari KBBI, ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Yang disepakati yang disepakati oleh pakar bahasa Indonesia secara umum, bahwa ternyata cinta itu adalah sayang sekali. Kalau bahasa Gen Z-nya itu suka banget terhadap segala sesuatu, ada daya tarik, ada simpati, ya, empati, ya, Nabila orang Korea sarangio, ya. Ya kurang lebih begitulah secara umum. Samalah apa yang kita definisikan cinta, kurang lebih itu mungkin, ya. Oke, baik. Nah, Ustadz. Iya. Cinta kan artinya tadi yang kita sampaikan adalah ketertarikan terhadap segala suatu hal lah. Kita tertarik sama suatu hal. Nah, sekarang kita akan membahas bentuk-bentuk cinta. Apakah cinta itu kalau di pramuka, karena kebetulan ini adalah Jambore, ya kan? Jambore itu kan sebenarnya pertemuan besar ke permukaan. Tapi kita bukan pramuka, kita cuma meminjam istilah Jambore Camp. Kita bukan pramuka. Ustadz. Kita apa? Sister Villa.
Kita akan bahas. Kalau di pramuka itu 3 bentuk cintanya. 1, siapa yang hafal dasar dharma? Ada namanya cinta kepada Tuhan toh. Kemudian yang kedua ada namanya cinta kepada sesama manusia dan cinta kepada alam. Apakah itu sama, selaras konsepnya dengan yang ada di agama kita? Bentuk-bentuk cinta itu. Bentuk-bentuk cinta, iya. Melihat dari konsep cinta manusia, dalam hal ini ujung-ujungnya kita membina bahtera keluarga. Ternyata di dalam juz 21 surah Rum itu selalu dibaca dan dibaca kalau orang mau pengantin. Ya. Nah, di situ dikatakan bahwa salah satu fungsi dari orang menikah adalah untuk sakinah. Sakinah. Ada namanya di sini ibu-ibu sakinah, ada Ji? Siti Sakinah, ada Ji ya. Jadi tujuan utamanya orang menikah sakinah. Apa itu sakinah? Tenang. Bagaimana bentuk tenangnya orang? Kan biasa orang kalau masih jomblo-jomblo, siapa jodohku, gagaji tidak, ya kan, apa kerjanya, PNS kah atau apa, cantik jika, iya kan, dan seterusnya. Kalau sudah menikah, alhamdulillah, ku tahu nih jodohku, satu. Nah, ketika sudah mendapatkan jodoh, ternyata dalam Al-Quran, ini selalu kita biasa dengar ini, samara, sakinah, mawaddah, wa rahmah. Sebenarnya tujuan utama dari pernikahan cuma satu, sakinah saja. Ya. Tapi bentuk sakinah itu ada 2. Ada cinta mawaddah, ada cinta warahmah. Apa bedanya? Ada bedanya. Kalau orang yang cinta kepada seseorang ada positifnya, kemudian ada wow, hebatnya, gantengnya, cantiknya, cerdasnya, ya kan, rajinnya. Yang ia hanya pikirkan adalah positif, kehebatan, ya. Nah, ini biasa cinta awal-awal ini, cinta pengantin-pengantin baru. Ya kan, kenapa nu cinta? Cantik calonku. Kenapa? Baik, gambar ki, ya kan? Itu adalah cinta mawaddah. Ya, cinta mawaddah. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, ya kan, 1 tahun, 2 tahun, ibu juga mungkin ada cucunya, ya kan, ada yang sudah punya anak. Itu bapak anak tuh suka begini, itu bapak anak suka begini. Maka ada cinta kedua, yaitu tetap sayang kepada seseorang, melihat kekurangan dan keterbatasan orang tersebut. Ya kan? Kalau mawaddah itu adalah cinta melihat kehebatannya itu pasangan. Jadi bagi yang jomblo sekarang, ada di sini mungkin mahasiswa, ada yang sudah tamat, ya kan, kepala 2, kepala 3, silahkan cari siapa pangeran dan bidadari Anda mawaddah, yang Anda wow, yang Anda sukai, begitu. Mau dijodohkan, dikenalkan, ada biro jodoh, aplikasi, sholat istihara, terserah. Mawaddah cari memang nih. Tetapi ketika calon tak bilangnya, misalkan Ustaz Hikmah, kupinang kau dengan Bismillah, oke, diterima mi, jalani lakoni, oke. Ingat, Anda harus miliki cinta kedua, yang namanya cinta rahmah, yaitu melihat pasangan kita bukan hanya kelebihannya. Mulai mi ikat dorok na mabakna, bagadan ji bapak na domino ji, begitu padeng anuna, iya kan, begitu, sehingga rahmanya ini muncul, ya, rahmanya ini muncul. Ini yang saya lakukan, kepada istri saya di sini. Ada istri saya tadi di situ, tahu mana? Ini apa? Mana aku? Ada je. Mohon maaf. Sebelum saya bicara ayat ini, di sajak pesantren dan ketika kuliah, sudah kami diajari oleh profesor dan kiai kami di pesantren tentang ini. Ya, saya kodong tidak tahu kak cewek-cewek dijodohkan ya. Karena memang waktu ku kecil itu ku dengar lagunya Joshua, ya namanya cita-citaku, mau jadi
Pilot. Mau jadi pilot, Tapi mohon betul. maaf Ustaz, kita beda angkatan. Oh, beda angkatan. Wah. Aja kakak Yusuf. Oh iya, Joshua di kakak adik ini Joshua pilot. Jadi kecil saya itu mau pilot. Tapi ternyata orang kalau lihat yang tinggi-tinggi begini dumba-dumba, ya kan? Ternyata alhamdulillah walaupun tidak jadi pilot penerbang, saya juga ketika ya mau menikah menjadi pilot. Apa Ustaz awal apa artinya pilot? Pilihan orang tua. Dijodohkan ja. Iya dijodohkan ja. Iya kan? Mohon maaf. Saya pertama tahu calon saya karena saya dijodohkan. Iya kan? Alumni pesantren itu kah? Tidak. Pintar mengajinya atau tidak? Aku tes ki. Mau menghafal? Tidak juga. Apa yang saya lihat? Selain dari kecantikan dari istriku. Ya dan hatinya. Oh, saya ingat cinta konsep yang kedua, yaitu rahmah. Ya, setelah saya sholat istihara, minta petunjuk, belum lagi ada masukan-masukan dari orang tua. Memang tidak tahu ki begitu, tetapi ada juga begininya dan seterusnya. Ternyata, oke. Saya melihat ketika itu melihat dari aspek rahmanya. Saya menerima apa yang Allah berikan kepada saya. Ternyata betul ketika pas menikah saya langsung tak balik. Ada orang mawaddah dulu warahmah. Jadi yang baiknya dulu. Pas menikah, begitu jupading menyesalku apa dan seterusnya misalkan ya. Saya kebalikannya. Saya dulu melihat rahmanya. Ya kan? Karena saya belum kenal apa dan seterusnya. Ya kan? Kalau saya harus mengusahakan yang mana yang menonjol, yang mana menang. Maka ketika kita sebelum menikah melihat positifnya, berarti kalau habis positifnya kebaikannya pasangan tak, apa mami mau dilihat? Negatifnya mami, kenapa begini? Iya kan? Kalau sebaliknya, dilihat dulu negatifnya. Pas menikah, habis negatifnya, habis menikahnya. Ternyata rajin, ternyata. Saya tidak menyesali ini menikah dengan kita. Dan seterusnya. Karena dia terlalu mengharap pertamanya. Terlalu mengharap. Maukah saya begini, maukah saya begini, maukah sama begini. Sesuai dengan image kita, kita seakan-akan mau kasih ini otak tak dengan pasangan tak. Istilahnya copy paste, bluetooth. Ini, saya gemarku, saya makan ikan ini, ikan mairo. Ya kan, saya mau pasanganku juga suka juga makan ikan. Ternyata istri tak alergi, masih mau. Mau dipaksakan, tidak gatal-gatal ki. Iya kan? Makanya cinta mawaddah itu adalah melihat positifnya dari pasangan atau seseorang, tapi cinta rahmah adalah melihat keterbatasannya. Ya, mawaddah itu adalah cinta mau kita juga dihargai, mau orang lain kasih kita juga, ya kan? Oke. Kalau rahmah kita tidak mengharap dia balas, tapi kita dikasih beri. Ini rahmah sifat Allah yang paling pertama, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan ini hanya dimiliki oleh perut-perut yang namanya ibu. Ada apanya ibu? Rahimnya. Bapak apa-apa nah? Ada Rahman nah? Tidak ada. Jangankan Rahim, Rahman saja tidak ada. Dan Rahman ada dan Rahman sini, dan Rahman. Tidak ada tahu, ngapain? Apa diharapkan bapak-bapak kah? Iya kan? Tidak ada tahu Rahman Rahimna. Ibu biar bukan namanya dan Rahim, iya kan? Makna Rahim tidak ada sini, ada Rahimna sini, biar anak-anak ada Rahimnya. Rahim adalah sifatnya Allah tadi yang rahmah. Ibu yang menyusui, melahirkan kita semua punya ibu. Saya punya ibu, kita juga punya ibu. Sekarang jadi ibu, ada juga pasti ibu tak. Coba lihat ibu kita. Ya, walaupun misalkan tidak minta sesuatu, tetapi kita datang ke rumahnya bawa gudang rasa. Apa lagi gudang? Martabak. Iya kan, terambulang, iya kan? Kenapa beli ko na tidak kuano ji? Busutun ji. Dia paling pertama. Tidak mengharap. Anak-anak seperti ini tadi, anak kita kemarin ada azan, ada qomat. Bagaimana Pak Awal ketika ada anak tak azan qomat? Bagaimana? Bangga kan? Iya. Padahal kita tidak minta uangnya anak, tidak minta. Ya kan? Kita semua punya anak, tidak kita harapkan itu.
Yang kita harapkan, bagaimana anak tak sukses, biayai terus, ada dibelikan ini, dibelikan itu. Nah, itulah sifat rahmah. Jangan banyak meminta, tetapi contoh sifat Allah yang rahmah, banyak memberi. Apa dikasihkan Allah? Apa dikasihkan Allah? Salat tak 5 menit. Subuh, duhur, asar, maghrib 25 menit. Itu jadi dikasihkan Allah. Berarti 23 jam lebih itu Allah kasihkan ki. Banyaknya itu. Berarti kita mencontoh itu, kita harus lebih banyak memberi atau membantu kepada orang lain, atau terutama pasangan, saudara kita, sahabat kita, tetangga kita. Jangan dia terus mau diservis, pore. Ada tuh biasa begitu, Pak kadang-kadang mentongi, dia terus mau diservis. Dia terus mau ditraktir, dia terus mau dipuji-puji. Pasti tersinggung nih hatinya. Ibu-ibu bukan tersinggung, tersimbungi. Kalau tersinggung sedikit aja, ini tersinggung mentongi, berantakan mentongi begini. Nah, makanya kita harus konsepnya ini ada mawaddahnya dan harus imbang dengan rahmanya. Ada itu cinta memberi dan ada juga cinta diberi. Kurang lebih begitu dulu pengantar saya. Insya Allah ya. Matanya moderator, tatapannya itu. Masya Allah, tabarakallah. Baik, tadi kan kita sudah membahas tentang mawaddah dan rahmah. Ya. Tadi saya bukan kurang ya, merasa masih perlu tentang konsep sakinah. Sakinah. Begini ya, Ustadz. Sakinah itu kan artinya ketenangan. Iya. Dan kalau di bahasa Arab itu kan, kalau rumah itu kan maskan, salah satu ya maskan, tempat yang memberikan ketenangan. Sehingga ketika kalau kita capek itu pulang ke rumah dia bisa memberikan ketenangan. Tapi Ustadz, di bahasa Arab juga pisau itu juga sekin. Ya, tenang. Ya. Pisau itu berbahaya atau bagaimana? Maknanya, anunya. Sesuatu yang membahayakan. Itu katanya Ustadz, ada Ustadz pernah saya dengar. Ya, ada Ustadz pernah saya dengar seperti ini. Rumah tangga yang ingin merasakan sakinah harus dulu mengalami yang namanya guncangan, seperti kita teriris-iris dengan pisau. Wow. Jadi ada pengorbanan dulu. Jadi rumah tangga tidak akan bisa merasakan yang namanya sakinah, ketenangan kalau dia tidak melewati yang namanya badai. Wow. Begitu Ustadz. Apa kita benar? Iya. Ada benarnya, ada juga perlu ditambahkan. Iya. Jadi betul. Kayaknya pengalaman kayak Iya. Ada goncangan ya. Goncangan dalam rumah tangga. Karena ketika kita bilang goncangan, ibu-ibu pikirannya lain, bapak-bapak juga kalau bilang goyangan dan goncangan, lagi juga nak pikir, lain. Lain juga nak pikir. Betul, sikin katanya pisau, terambil dari kata sakana, sakina, oke. Tapi sebenarnya sikin itu artinya adalah alat untuk menenangkan. Sapi banyak goyang-goyangnya. Oke, apalagi kambing lebih-lebih, kuda juga. Supaya tidak banyak bergerak dan sifatnya makhluk itu bergerak, maka dia dikasih tenang. Dan daripada kambing itu mati karena penyakit tidak bermanfaat, ayam mati karena penyakit virus tidak bermanfaat, ketika misalkan kambing, sapi dijadikan hewan kurban, ya kan, atau untuk menyembelih dengan sedekah, maka dia sudah tenang. Itu ibadahnya. Jadi betul, bukan hanya dilihat mata pisaunya itu tajam, tetapi fungsi dari pisau itu menenangkan secara hakiki. Terkadang betul nasihat itu pahit dan menyakitkan, terkadang betul. Tetapi ada kalanya nasihat itu harus diramu dengan sedemikian rupa. Ya kan? Kalau mamanya sementara mohon maaf haid, mau dinasihati bapak-bapak, sudah tidak dapat jatah di luar mau tidur, iya kan? Iya kan? Harusnya ya. Ibu-ibu minta, ya ada kan gajian orang awal bulan, ada juga biasa orang kalau bank-bank atau apa gajian juga akhir bulan. Kalau misalkan gajiannya bapaknya awal bulan, kemudian minta sopi akhir bulan, bagaimana? Bagaimana ibu-ibu? Iya kan? Ya itu harus juga dilihat kondisi. Ada kondisi menasihati itu adalah likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqam. Apa artinya? Setiap sesuatu ada tempatnya, ya kan?
Kalau orang sementara pakai handuk, jangan diceramai. Mau orang apa namanya, kabur rusang, enggak bisa orang diceramai. Iya kan? Iya kan? Jangan kang mau diceramai, ya orang kabur rusang seperti tadi malam. Ada orang tadi malam itu kabur rusang, mau lagi berdoa tidak jadi berdoa. Sudah berdoa selangsungan. Lalu lupa sendalnya tadi malam. Sampai dilupa sendalnya, diumumkan tidak balik-balik. Kenapa? Ada di toilet. Sementara kabur rusang, iya kan? Iya, ada itu tadi maling itu. Siapa itu orangnya itu? Sendalnya warna hitam itu. Warna hitam itu sendalnya. Iya. Dan seterusnya. Begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi betul, terkadang orang dewasa itu harus ada dulu namanya inna ma'al usri yusra. Ya kan? Jadi di balik kesulitan itu ada kemudahan. Di balik ada tantangan, cobaan-cobaan rumah tangga, kita semakin dewasa. Anak-anak, saya mau tanya ini anak-anak. Sekolah semua aja nih, adik-adikku semua ini, anak-anakku sekolah aja. Atau tidak sekolah nih? Sekolah ya? Ada kodon di situ, di flyover namanya anak jalanan di situ. Anak jalanan minta-minta, bahkan manusia silver tidak sekolah. Kenapa itu ibu-ibu dan bapak-bapak? Anak jalanan ya, tidak dikasih PR, tidak dikasih EPTA, UAS, tidak kasih. Tapi anak sekolah ya, sedikit-sedikit PR, sedikit-sedikit ujian, ya kan, mid semester dan seterusnya. Kenapa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Kasih tahu hadiah panitia kalau benar ki. Kenapa? Kenapa anak jalanan tidak dikasih PR? Tidak dikasih tidak ada ujian-ujiannya. Tapi kalau sekolah setiap hari menghafal ujian, apa jawabannya? Ya tahu. Karena orang tuanya nak kasih di sekolah. Iya, begitu kalau sekolah. Jadi kalau karena orang tuanya kasih sekolah tahu, makanya ada ujiannya. Oh iya, jadi kalau jawaban natural good. Oh iya, gitu ya. Oke, bisa dicatat itu. Yang lain tahu, yang lain. Yang lain ada tahu jawabannya. Kenapa anak jalanan tidak Kenapa dikasih? anak jalanan tidak ujian, sementara anak yang sekolah itu ada ujiannya. Banyak lagi. Banyak lagi. Orang banyak lagi yang sesa di rumah. Iya, kau menghafal, ikut tongi menghafal. Iya. Kenapa itu? Jawabannya adalah ya, anak jalanan tidak mau naik kelas, tidak mau dapat sertifikat ijazah, ya, sehingga buat apa diuji? Kita orang Islam ini biasa orang bilang itu Cina ya, itu orang kafir kainak kehidupannya, iya kan, banyak warna apa tidak pergi sembahyang apa, iya kan, sehat-sehat tonji kaya tonji apa. Kita kodong puasa tuh makin Ramadan lapar-lapar, sholat subuh orang masih ngoro apa. Ya kan, kenapa kita begini banyak cobaan, kemudian menikah banyak lagi ujian? Itu jawabannya, makom kita mau dikasih naik, level keluarga kita juga semakin naik, ya kan? Ada di sini cleaning service, bagaimana ujiannya cleaning service? Ada kemudian security, ada manajer, ada direktur, ada komisaris. Kira-kira sama tidak ujiannya? Iya. Saya di kampus saya di situ di UIN Alauddin Makassar. Saya lihat yang paling cepat datang itu security dan cleaning service, dan paling lambat menutup pintu, menutup gedung itu juga cleaning service dengan apa? Security. Tapi mereka yang paling sedikit gajinya. Direktur atau rektor, pimpinan pesantren tentang kampus itu mungkin sedikit rapat misalnya ke hotel keluar apa tanda tangan jadi bikin apa dan seterusnya, ya kan? Tapi gajinya paling banyak. Kenapa? Makomnya tinggi dan tanggung jawabnya tinggi, dan kedewasaannya, kecerdasannya juga itu tinggi. Makanya mungkin kita mau dikasih level. Keimanan kita diuji begini, ya kan? Kemudian dalam pernikahan kita, mungkin Allah mau tambah rezeki kita, makanya bertengkar dulu. Mungkin Allah mau tambah anak kita, ya kan? Apalagi sudah bertengkar, lagi tambah-tambahin lagi, iya kan? Itu mungkin mau tambah itu atau apa gitu, ya terserah. Iya, itu mungkin ada makomnya. Makanya mau dikasih ujian itu supaya tinggi makomnya. Dan terakhir, sebelum saya tutup, kalau dari kecil sampai sekarang, apalagi sampai ibu-ibu, bapak-bapak ini, mohon maaf, ujiannya itu terus, mohon maaf, tinggal kelas. Iya. Ya kan, kalau tinggal itu terus, Ustaz, dari dulu saya tahu ujianku tentang ini terus, mohon maaf, tinggal kelas. Artinya Allah kasih ke ujian yang sama, belum lulus. Kak Doro injiki, pote-pote injiki, atau tidak sabar mengeluh, tidak dilewati ini, mohon maaf, kita masih tinggal kelas. Tapi kalau ada bilang, Ustaz, kenapa sudah kau menikah?
tambah anu kerja percobaku. Ada anakku tambah beraki lah aku rasa. Ada anakku tambah anu lah aku rasa. Mama anu ku rasa ini sudah miku lewati. Anu lah berarti naik kelas. Ya kan anak TK ya matematikanya 1 tambah 1. Anak SMP ya mulai bagi-bagi dan seterusnya. Ya kan anak kuliah, anak SMA sin kos tantang. Ya kan dan seterusnya itu lagi kanuna rumus-rumusnya. Itu kemampuannya beda ya. Berarti kita mungkin mau tahu dulu kelemahan kita masing-masing ya. Ingat satu pertanyaan saya, kita harus tahu apa titik kelemahan kita masing-masing. Apa mati tak nak bilang orang, mati kiri kita ya. Apa mati kirinya istri tak, istriku ini misalkan kalau ini ya gini, kalau marah begini, mau misalkan kalau begini, mau gini, iya kan? Ada mati kirinya. Mamana juga tahu mati kirinya bapakna. Kalau marah, apa mati kirinya? Langsung raka langsung berhenti marah itu kalau bapakna gampang raka kunci kami kamar, raka sudah itu, tidak larro itu, ya dan seterusnya. Tapi tidak boleh dibalik. Kalau dikuncikan kamar mamakna baru marah-marah, raka dapat kok, ya kan dan seterusnya. Jadi harus ditahu orang mati-matiannya semua pasangan kita dan kita juga ditahu apa mati-matian tak, karena itu adalah cobaan dan ini disatukan pola pikir kita dihutakan dan mencari cinta yang sejati, sakinah mawaddah warahmah. Ya itu dulu sedikit. Baik, jadi ini jawab ya. Ada sebuah kalimat yang viral Ustaz. Apa itu? Begini, kenapa sih cintanya Allah itu menyakitkan? Wow. Maksudnya kan Allah itu bilang semakin Allah itu cinta, semakin kita diberikan ujian. Sehingga ada yang mengatakan bahwa kenapa sih cintanya Allah itu menyakitkan? Kan cinta itu biasanya selalu menggembirakan. Kan tadi mungkin salah satu jawabannya mungkin bisa diberikan ketenangan. Iya. Curhat menyakitkan iya. Oke. Kita baca surah Ar-Rum juz 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sadaqallah. Alif Lam Mim. Ya, Ghulibatir Rum. Apakah manusia kira kalau sudah menyet kepada Allah, menyatakan cinta kepada Allah, beriman kepada Allah, ya kan? Dia tidak diuji. Jawaban Allah justru harus dulu diuji. Ini juga yang jomblo-jomblo atau apa, uji dulu pasangan uji. Iya kan? Bagaimana rasa sayangnya, cintanya, perhatiannya, ya keluarganya, uji dulu. Jadi sekarang kesempatan kita untuk menguji sebelum menikah. Ya, itu namanya mawaddah. Tapi kalau pas menikah, kita jangan lagi uji-uji. Maka kasih cemburu makna deh. Maka selingkuh dengan tukang karaoke di Nusantara tukang sudah tampilin aku. Iya kan jangan kasih uji. Iya kan? Kalau pacar atau apa dan seterusnya masih bisa. Ya. Jadi ada namanya ujian, itu adalah bukti cinta. Cuma mata kita ini, hati kita ini harus melihat positif. Ujian itu bisa positif kalau kita lolos dan bisa negatif kalau kita gagal. Ya kan? Ada orang gembira wisuda, berarti berhasil melewati wisuda. Sebenarnya hikmah itu adalah kata-kata bagi orang yang tinggal kelas. Ustaz, bukan saya itu bukan kita, itu teman tak. Kalau bilang cinta itu menyakitkan, berarti itu kata-kata orang tinggal kelas.
Iya, Tapi iya, kalau iya. orang yang sudah tengok, enaknya paling alhamdulillah, misalkan SAG, gara-gara SAG aku dapat kerja, gaya sudah kak wisuda bisa mah begini, sudah mah begini, dan diterima mak di perusahaan dan seterusnya. Padahal iya kudu sesaku, misalkan dan seterusnya. Jadi ini adalah ungkapan orang yang cinta adalah berat kalau dia tidak lulus ujian. Tetapi coba ibu, saya dulu waktu SMP telepon orang tua saya, mak, jangan mak kunjungi di pesantren, mak merepotkan. Apa lu bilang? Merepotkan? Tidaklah. Justru kalau kuliahku di pesantren itu senang, rinduku juga hilang. Jadi tidak mau dilihat. Ku corek mau di kakak. Jangan tongko iya mah. Ya merepotkan bedeng. Padahal saya masuk ke kodong. Kodong tua mi mamaku, pensiun mi, kepala 6 mi jam kuliah kat pesantren. Ada di guruku, ada di makangku, apaku, iya kan? Tapi bilang nggak merepotkan, tersinggung. Apa artinya? Terkadang itu ketika kita diuji, itu perhatiannya Allah kepada kita. Ya, bentuk cintanya Allah, perhatiannya Allah kepada kita, itu harus diuji dulu. Diuji. Nah, ketika kita lolos ujian, dapat lagi surga, dapat lagi pahala. Ya kan, dapat rezekinya istri suami tambah baik, tambah apa dan seterusnya. Jadi insya Allah itu ujian itu tidak memberatkan hikmah. Ujian itu bahkan sangat menyenangkan, nikmati. Ya kan, kalau orang suka matematika kemudian olimpiade matematika, nah nikmati mentong itu. Saya lihat itu Pelenda dulu madung dengan Subasa. Kalau mau bertanding, semangat sekali nih. Iya kan, semangat sekali nih. Ya kan, berarti dia expertnya memang, vibes-nya memang, dan dia memang jiwanya di situ, passionnya di situ. Tetapi kalau dia tidak suka mengeluh dan seterusnya, kalah, gagal, maka dia mengatakan cinta itu memberatkan, ya. Tapi intinya cinta itu adalah pengertian hikmah, ya. Baik kita pengertiannya karena menerima atau memberi dan seterusnya. Itu mau dulu, nanti tersinggung Ki. Tersinggung sekali mas sebenarnya. Tersinggung atau tersinggung? Tersinggung. Oh, tersinggung nih, alhamdulillah. Oke, kalau begitu kita putar pada pertanyaannya, toh? Yes, ya. Bagaimana caranya supaya bisa kita lolos ujian, toh? Karena kalau itu sabar Ki. Bisa tuh jadi orang bilang sabar, tapi rasanya itu loh menyusul. Wah. Ini perempuan itu ketika berbicara psikologinya mewakili. Bagaimana? Betul itu. Di depan mintanya tidak ada bilang Di depan bagaimana? Kita mau tahu bagaimana kalau kita diberikan ujian oleh Allah, bagaimana kita bisa melewati sehingga kita lulus ujian dan naik kelas, karena kan yang terkadang kita gagal itu ketika kita diberi ujian dan kita tidak tahu jawabannya, jadi bukan persoalan jawabannya, caranya dijawab, biar susah yang penting ditahu jawabannya akan mudah. Iya, jadi yang pertama memang dulu tipsnya adalah pranikah. Pranikah itu penting karena inilah yang akan mendampingi kita sepanjang hidup kita. Pastikan yang kita nikahi bagian jombloers itu memang orang yang terbaik menurut kita dan menurut Allah. Tak kalah Ustaz, baru ku tahu ilmuna. Kalau begitu yang kedua, lakoni nih kalau tak kalah nih. Ya kan? Iya, tak kalah itu. Makanya Ayu Tinting. Ada di belakang Ayu yang lain di situ. Iya kan? Artinya lakoni saja, siapa tahu betul itu adalah yang terbaik Allah pikirkan kepada kita, berikan kepada kita. Di dalam agama, jangan berani menceraikan istri atau suami kita kalau gara-gara sepele. Yang paling berhak dan yang paling layak itu kalau masalah dosa besar. Contoh misalkan zina atau perselingkuhan. Misalkan kasusnya Anang dengan apa lagi? KD. Anda tahu ya. Krisdayanti Beding. Ya kan? Dengan siapa itu suaminya? Timur apa kan itu? Raul enggak tahu gini, enggak tahu. Satu angkatan gitu. Satu angkatan ya. Itu kan karena katanya itu yang ya.
Jangan memilih aku bila Kalau kau itu tak Syahrini. Oh, Syahrini itu kan? Iya. Oh ya, Syahrini. Iya. Nataton jadi Syahrini. Maju mundur cantik. Iya. Begitu. Kalau tentang persinaan, itu. Ya, entahlah ini saya dengar dari infotainment atau tidak. Yang jelas saya pernah mendengar dari istri saya yang menonton infotainment mengatakan bahwa katanya ada yang dulu anaknya yang melihat, ya kan, itu katanya si Raul keluar atau masuk di kamarnya Kade, misalkan apakah terbukti apa tidak, wallahu a'lam, itu dapurnya orang. Berarti kalau misalkan dosa besar begini, oke lah, ya, UNIN namanya pengkhianatan. Apakah dengan adanya pelakor, kalau laki-laki apa namanya? Jalakor. Oh, oke. Pebinor, perebut bini orang. Wah, pebinor atau pelakor itu ya kan? Begitu. Itu intinya adalah perbuatan itu yang maksiat, dosa besar zina. Itu bisa dipertimbangkan itu karena namanya pengkhianatan dalam agama itu adalah dosa terbesar. Contohnya itu, kenapa Yahudi dulu di Madinah diperangi? Karena Yahudi sudah buat piagam Madinah bersama Nabi, penduduk Mekah, bahwa kita ini harus menjaga kesatuannya kota Yasrib, kota Madinah. Tetapi Yahudi mengkhianati, ya, sikongko lagi dengan Abu Lahab, Abu Jahal, sama orang Mekah ya. Kemudian mau nabunduki, mau perang penduduk Madinah. Pengkhianatan. Pengkhianatan itu adalah dosa yang terbesar. Kalau ini terjadi, nauzubillah, maka hatta boleh untuk memutuskan, kalau mau juga memaafkan, terserah bapak-bapak, ibu-ibu. Tetapi kalau misalkan bapak-bapaknya pulang malam, mamanya kodong suka belanja di Shopee, Lazada atau apa, iya kan? Ada pertimbangan-pertimbangan, iya kan? Diskusi-diskusi lah, iya kan? Bapak biasa di pulang jam 10 malam, jam 8 mau deh, atau setengah 8, kenapa? Alasan kita kan imamku, saya mau sholat isya berjamaah dengan kita. Iya, misalkan. Iya kan? Ada pesanan-pesanan. Jadi harus ada win-win solution di situ. Win-win solution. Ya. Jadi yang pertama tipsnya adalah pranikah. Yang kedua lakoni. Terima apa adanya dulu. Terima apa adanya. Kemudian, ini yang paling penting. Suami dan istri tersebut harus sama-sama hijrah. Atau berbuat baik, bertaubat, dan visi misinya bagus. Iya kan? Seiring. Bapak, kita harus begini. Kita diskusikan, musyawarahkan. Kita mau begini. Bagaimana sayang? Ya kan? Belajar sama-sama, mendapat hidayah sama-sama. Yang jadi masalah, mohon maaf, kalau satu dapat hidayah, satu tidak. Ya kan? Itu biasa ada baku berkelahi, baku tolak-tolak, baku sibaji, baku cerai, dan seterusnya. Maka yang ketiga yang saya ingin lakukan adalah yang ingin saya katakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, tanpa ada perasaan apapun, mari kita sama-sama belajar ilmu keluarga. Baik dalam Al-Quran, di dalam hadis, atau juga banyak itu. Ada Ustaz Hanan, Ustaz Hilman, nanti juga sama Ustaz Irham juga. Ya, dan seterusnya. Jadi begitu, kita sama-sama membenahi diri, evaluasi diri, apa kelebihan dan kekurangan masing-masing menuju bahtera keselamatan dunia akhirat. Amin, Masya Allah. Baik, untuk lebih komunikatif, kita akan ada sesi sharing. Wah, tanya jawab. Tanya jawab. Kalau saya maunya dari 3 orang ya. Dari yang jomblo, wow, dari yang pasangan, dan yang sudah senior pasangannya. Oke? Yang jomblo dulu angkat. Kalau saya kan sudah bertanya tadi. Wow. Sebenarnya itu adalah pertanyaan jamaah. Jamaah mewakili. Tapi siapa tahu ada hal-hal yang bersifat pribadi yang mungkin ingin disampaikan. Dan sifatnya itu mungkin butuh solusi atau bagaimana? Ya, terserah. Temannya toh. Ada teman-teman perempuan yang lain yang ingin dari hati ke hati, cuy. Atau bapak-bapak mungkin yang ingin curhat juga, karena sebenarnya itu kalau laki-laki kasihan mau curhat. Di warkop curhat. Ternyata laki-laki juga suka curhat deh. Tapi enggak mau gengsi ditahu bilang curhat ki juga. Pura-pura sok kuat. Ada mi kaluruna tuh. Curhat di situ. Siapa biasa ada curhat itu, Ustaz?
Istrinya. Mana? Oh, ketahuan kartunya. Kita jawab gitu berarti. Saya tidak merokok kak, jarang ke warkop. Ya. Oke, siapa yang mau bertanya? Silahkan, dipersilakan. Angkat tangannya. Bagaimana ya, Ustaz? Angkat tangan saya tidak berani. Ayo, Iya. angkat tangan. Kalau begitu, ditunjuk, Paeng. Siap kami bertanya. Ditunjuk. Apa yang harus ditunjuk? Iya. Ditunjuk siapa yang ingin bertanya? Ayo. Halo. Diwakili malu-malu. Siapa yang wakili, Ki? Siapa yang wakili? Mohon maaf, saya hanya mewakili kaum perempuan. Silakan. Siapa? Ada? Siapa? Oh, kita. Oh, anak juga boleh curhat. Misalkan itu orang tuaku saat kenapa begitu. Sini kan nak banyak orang tua ta. Siapa tahu kita juga punya. Karena anak itu biasa tidak berani menyampaikan Iya, penilaiannya terhadap orang tua karena takut dianggap durhaka. Wow. Tah? Itu sudah angkat tangan malu-malu itu begini. Siapa? Angkat tangan malu. Oh, oke. Kita ini yang pakai wajah babu. Mau? Tabe. Kalau begitu saya ke belakang, Pai. Kasih langsung mic bertanya. Memang Maki. Kalau perempuan itu jangan ditanya 1-2 kali, 3 kali itu. Jadi kalau bilang tidak, iya itu. Tidak, iya itu berarti. Paksai. Sebentar itu bilang iya, memang mau Kak. Jadi jangan